Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube BK SMA Muhammadiyah 1 Klaten Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar pelajaran ekonomi bersama Ibu Diani. Untuk memudahkan belajar, silahkan siapkan buku catat materi yang akan Ibu sampaikan. Hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Siapa yang tadi mendebat tentang uang? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang alat pembayaran tunai atau yang dikenal dengan nama uang. Uang sangat erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, ayo kita mengenal tentang uang. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu mendeskripsikan tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Untuk mengenal lebih jauh tentang uang, alangkah baiknya kita ketahui tentang sejarahnya terlebih dahulu. Uang itu tidak muncul begitu saja dalam kehidupan manusia. Uang itu juga memiliki masanya sampai sekarang dikenal dengan nama uang. Yang pertama adalah masa nomaden. Yang kedua adalah masa barter. Yang ketiga adalah masa uang barang. Dan yang keempat adalah masa uang seperti yang kita kenal sekarang ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah uang, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama adalah masa nomaden. Ayo, kira-kira pernah dengar kata nomaden di pelajaran apa? Ya, betul. Di pelajaran sejarah pasti kalian pernah mendengar kata nomaden. Nomaden artinya berpindah-pindah. Pada masa ini manusia masih hidup berpindah-pindah sehingga belum mengenal alat tukar. Yang selanjutnya adalah masa barter. Dengan semakin bertambahnya jumlah manusia, maka kebutuhan semakin bertambah banyak. Oleh karena itu dikenal yang namanya masa barter. Barter artinya adalah jual beli dengan pertukaran barang. Misalnya, ibu menginginkan roti, tetapi ibu memiliki 1 kg beras. Oleh karena itu, ibu menukarkan 1 kg beras dengan beberapa buah roti. Akan tetapi, barter ini memiliki kekurangan. Yang pertama, perbandingan barang yang ditukar. Artinya, barang yang ditukar terkadang tidak sebanding atau tidak selevel. Misalnya, ibu menginginkan 1 kg beras, tetapi ibu memiliki 1 ekor ayam. Ayam jika ditukar dengan 1 kg beras itu tidak sebanding. Yang selanjutnya, menemukan orang yang memiliki barang yang diinginkan. Misalnya, si A menginginkan buah durian. Akan tetapi dia di rumah itu memiliki beberapa buah pepaya. Untuk menemukan orang yang memiliki buah durian untuk ditukar dengan buah pepaya itu tidaklah mudah. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam. Akan sangat susah jika barang yang kita miliki itu ditukar dengan barang-barang yang kita inginkan, karena itu terkadang barangnya itu tidak selevel atau tidak sebanding, ataupun susah menemukan orang yang memiliki barang yang diinginkan. Uang barang. Karena barter itu memiliki banyak kelemahan, kemudian berkembang uang barang. Ada syarat benda
menjadi uang barang. Yang pertama, benda itu disenangi oleh masyarakat. Yang kedua, benda itu menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, uang barang memiliki kekurangan. Yang pertama, itu sulit disimpan dan diangkut. Yang kedua, uang barang setiap daerah itu bisa berbeda-beda. Dan yang terakhir, tidak tahan lama. Contoh uang barang seperti berikut. Contoh uang barang yang pernah berlaku itu adalah kerang, yaitu uang barang yang berlaku di India. Selanjutnya ada kuda, uang barang yang pernah berlaku di Rusia. Dan yang ketiga adalah garam, uang barang yang dipakai di Romawi. Dan yang terakhir ada teh kering atau uang barang yang pernah berlaku di Tibet. Karena uang barang memiliki banyak kelemahan, maka orang-orang berinovasi untuk membuat suatu benda agar dapat dijadikan sebagai patokan uang yang dapat diterima oleh setiap masyarakat secara umum. Sehingga dibuatlah uang logam. Dulu awalnya uang itu hanya uang logam. Tetapi karena uang logam juga memiliki beberapa kelemahan, dibuatlah uang kertas. Dengan adanya perkembangan zaman, ada yang namanya uang giral. Dan yang terakhir, pada zaman sekarang berkembang yang namanya e-money atau elektronik money. Masa uang yang pertama kali adalah uang logam. Uang logam berupa emas, perak, dan perunggu. Uang logam ini memiliki kelemahan. Yang pertama, jumlah emas, perak, dan perunggu lebih terbatas dibanding uang kertas. Selanjutnya, sulit ketika melakukan pembelian dalam jumlah besar. Akan sangat susah ketika membeli barang seharga 5 juta dan harus membawa uang logam itu untuk dibayarkan. Yang selanjutnya, dibuatlah uang kertas. Uang kertas lebih mudah diterima karena lebih mudah dibawa dan disimpan. Disebut sebagai uang kepercayaan atau fiduciar money, artinya masyarakat itu lebih bisa menerima dan percaya terhadap uang kertas. Kemudian perkembangan zaman terdapat uang giral. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum. Contohnya adalah cek, biliet giro, kartu kredit, dan uang kuasi. Sedangkan uang logam dan uang kertas dikeluarkan oleh bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Semakin modernnya zaman, terdapat e-money atau electronic money. Uang elektronik yaitu alat pembayaran yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. E-money ini dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau PT yang sudah terpercaya pastinya dan diatur sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Jadi yang menyetujui tetaplah Bank Indonesia. Contoh e-money yang terkenal itu misalnya adalah GoPay, OVO, Dana, Link Aja, kemudian ada juga ShopeePay. Selain itu, beberapa bank seperti Mandiri atau BNI, BRI juga memiliki e-money. Lalu, kira-kira apa itu uang? Uang adalah segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Suatu benda dapat dikatakan sebagai uang apabila memiliki syarat-syarat. Secara umum itu dibagi menjadi 7. Yang nomor 1, diterima masyarakat umum atau acceptability. Yang nomor 2, mudah disimpan. Nomor 3, mudah dibawa atau portability. Dan yang keempat, tidak mudah rusak dan tahan lama atau durability. Syarat-syarat uang yang selanjutnya, nomor 5, nilainya terjaga atau stability of value. Artinya, uang tersebut harus memiliki nilai yang relatif stabil atau tetap dalam jangka waktu yang lama. Yang nomor 6, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai atau divisibility. Artinya, uang itu dapat diatur pembagiannya menurut satuan dalam berbagai ukuran nominal.
Yang ketujuh ada kontinuitas. Kontinuitas artinya berkelanjutan. Artinya uang itu dapat digunakan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang relatif lama. Fungsi asli uang. Fungsi asli uang itu ada dua. Satu, sebagai alat tukar atau medium of exchange, artinya untuk mempermudah pertukaran dalam transaksi jual beli. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau a unit of account, artinya dengan uang seseorang dapat mengadakan perbandingan harga satu barang dengan barang lain. Fungsi turunan uang sebagai akibat dari fungsi asli uang. Yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah, artinya dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, yang kedua, sebagai alat penyimpan dan pemindah kekayaan. Misalnya, uang itu diinvestasikan baik dalam bentuk uang maupun benda, yaitu dalam bentuk tanah dan emas. Selanjutnya, yang ketiga, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Artinya, uang dapat mendorong daya beli masyarakat, sehingga dapat meningkatkan permintaan untuk membeli barang dan jasa. Jika permintaan masyarakat naik, maka perusahaan akan memicu produksi barang dan jasa tersebut, sehingga akan berakibat pada naiknya kegiatan ekonomi. Yang keempat, sebagai alat pembayaran utang, yaitu sebagai standar pembayaran transaksi secara kredit. Dua jenis uang secara umum, yang pertama adalah uang kartal, yang kedua adalah uang giral. Dari gambar yang ditampilkan bisa terlihat bahwa uang kartal dan uang giral itu sangat berbeda. Uang kartal itu terdiri atas uang logam dan uang kertas. Selanjutnya dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan umum digunakan untuk bertransaksi. Sedangkan yang kedua, uang giral itu merupakan saldo rekening koran yang ada di bank dan dapat digunakan sewaktu-waktu. Dikeluarkan oleh bank umum, contohnya adalah cek dan bilet giro. Uang ditinjau dari nilai yang terkandung. Yang pertama ada nominal dan intrinsik. Nilai nominal artinya nilai yang tertera pada mata uang tersebut. Misal, uang 1.000 berarti nilai nominalnya juga 1.000. Uang 50.000 berarti nilai nominalnya juga 50.000. Yang kedua, nilai intrinsik artinya nilai bahan yang terkandung dalam uang. Misalnya, uang 50.000 memiliki bahan seharga 10.000. Yang selanjutnya, uang ditinjau dengan bernilai penuh atau full bodied money dan uang tanda atau token money. Uang bernilai penuh atau full bodied money artinya jika nilai nominal sama dengan nilai intrinsik. Jadi nilai yang tertera pada mata uang sama dengan nilai bahan untuk membuat uang tersebut. Yang kedua, uang tanda atau token money. Artinya, nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsik. Atau nilai yang tertera pada mata uang itu lebih besar daripada nilai bahan untuk membuat uang tersebut. Tahapan pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia itu dibagi jadi 6. Yang pertama adalah perencanaan, kedua pencetakan, ketiga pengeluaran, 4 pengedaran, 5 pencabutan dan penarikan, 6 pemusnahan. Kita bahas yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan mempertimbangkan berbagai aspek. Tentu, hal yang utama dalam melakukan suatu hal itu harus direncanakan terlebih dahulu. Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan pemerintah dalam melakukan perhitungan estimasi kebutuhan uang atau EKU rupiah yang akan dicetak. Yang kedua, pencetakan. Uang rupiah dicetak oleh perum-peruri sesuai jumlah dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, pengeluaran. Pengeluaran atau penerbitan uang dilakukan Bank Indonesia, ditetapkan dalam lembaran berita negara Republik Indonesia,
dan diumumkan melalui media massa. Selanjutnya 4. Pengedaran. Pengedaran dilakukan oleh BI dengan mengirimkan uang dari kantor pusat BI ke kantor BI di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh bank akan melakukan pengambilan, penyetoran, dan penukaran uang rupiah. Yang kelima, pencabutan dan penarikan. Pencabutan dilakukan untuk mencegah peredaran uang palsu dan mengganti uang yang telah memiliki masa edar lebih dari 7 tahun. Penarikan dilakukan terhadap uang yang tidak berlaku untuk dimusnahkan. Terakhir, pemusnahan. Pemusnahan dilakukan terhadap uang lusuh hasil cetak tidak sempurna yang telah dicabut dari peredaran dan uang rusak, misalnya terpotong atau robek. Uang kertas itu dimusnahkan dengan diracik atau dibakar, sedangkan uang logam dimusnahkan dengan dilebur. Pada materi terakhir, kita akan membahas tentang unsur pengaman uang rupiah. Karena uang itu sangat penting bagi kehidupan manusia, maka harus ada unsur pengamannya agar tidak mudah dipalsukan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video dan penjelasan berikut ini. Untuk mempermudah belajar tentang unsur pengaman uang, kita lihat website Bank Indonesia, yaitu wbi.go.id. Di sini banyak info tentang uang maupun tentang Bank Indonesia. Kita klik bagian rupiah, yaitu pada bagian gambar uang. Unsur pengaman pada uang kertas, yaitu ibu ambil pada uang 50.000. Di sini bisa dilihat pada tampak bagian depan, ada beberapa bagian yang berubah warna, dan tampak bagian belakang. Selanjutnya, jika dikenai sinar ultraviolet, akan seperti ini pada bagian depan. Jika bagian belakang akan berubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini untuk secara jelasnya. Langsung saja pada unsur pengaman bagian dilihat. Unsur pengaman di sini akan dijelaskan yaitu 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Untuk bagian dilihat, pertama terdapat benang pengaman seperti dianyam pada uang rupiah, kertas pecahan 100.000 dan 50.000 serta 20.000. Khusus untuk pecahan 100.000 dan 50.000 akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu. Ini adalah benangnya. Yang selanjutnya, gambar tersembunyi multiwarna atau multicolor latent image yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, yaitu ada di sebelah kanan yang berwarna agak coklat. Kemudian color shifting, gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu. Selanjutnya, gambar tersembunyi atau latent image berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, yaitu terdapat pada bagian kanan uang. Pada unsur pengaman diraba, yaitu hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba. Misalnya pada angka 50.000 pada bagian depan uang, kemudian pada bagian gambar pahlawan, ada juga pada bagian burung Garuda. Pada bagian belakang, misalnya pada bagian gambar penari. Kode tunanetra atau blind code merupakan pasangan garis di sisi kanan maupun kiri uang yang terasa kasar bila diraba atau tactile. Hanya bisa dirasakan atau lebih memudahkan bagi orang tunanetra. Unsur pengaman yang terakhir bagian diterawang, yaitu terdapat tanda air atau watermark berupa gambar pahlawan dan electrotype atau ornamen pada pecahan 100.000 dan 50.000. Ini adalah tanda air gambar pahlawan dan ini adalah ornamennya.
Yang selanjutnya, gambar saling isi atau recto verso dari logo BI yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya, yaitu terdapat pada bawah tulisan Rp50.000 pada bagian depan dan pada bagian belakang itu terdapat di bawah kode seri uang yang di atas kanan. Sekian pembelajaran ekonomi tentang materi uang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.